Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah, teman-teman, sambil menunggu apakah ada penerimaan CPNS ataupun P3K ya, ada baiknya teman-teman mempersiapkan syarat-syarat pendaftaran untuk P3K. Kenapa? Karena yang sudah pasti akan ada penerimaan CASN di 2022 adalah P3K. Sedangkan CPNS belum tentu akan dibuka ya. Informasinya masih simpang siur. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, perlu teman-teman ketahui siapa saja yang bisa mendaftar formasi P3K non-guru ya. Di sini kita akan bahas lengkap dari awal sampai akhir. Apakah fresh graduate bisa daftar? Ya, terus syarat-syarat untuk pendaftarannya apa saja? Ya, teman-teman simak video ini sampai akhir. Oke, langsung pada pembahasan pertama. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan formasi yang bisa diisi oleh P3K. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa ada 109 jenis formasi yang bisa diisi oleh P3K. Ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020. Ya, itu. Nah, teman-teman bisa download file ini di video saya sebelumnya. Saya sudah menyertakan link downloadnya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman klik lalu download ya untuk melihat secara detail apa-apa saja 109 jenis formasi yang bisa diisi oleh P3K. Nah, sambil menunggu ada tidaknya CPNS di 2022 ya, saya sarankan teman-teman untuk mempersiapkan diri mendaftar P3K karena kalau toh pun tidak ada pendaftaran CPNS di 2022 dan teman-teman diterima di P3K, teman-teman juga masih bisa mendaftar CPNS di tahun-tahun berikutnya jika ada pendaftaran CPNS kembali dibuka. Ya, oleh karena itu teman-teman silakan belajar dari sekarang mempersiapkan diri untuk tes seleksi masuk di P3K. Ya. Nah, bagi teman-teman yang butuh panduan untuk bisa lulus P3K di tahun 2022-2023 ini, ya, saya sarankan teman-teman miliki buku ini, ya, karena di tahun 2021, alhamdulillah ya, ada ratusan orang yang terbantu lulus CPNS maupun P3K di tahun 2021. Teman-teman bisa melihat testimoninya di sini, ya, testimoni-testimoni yang lain teman-teman bisa klik link di bawah untuk melihat ratusan orang berhasil terbantu dengan modul-modul yang kami sediakan di tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini, ya, kami bertekad kembali untuk membantu teman-teman yang mau mendaftar di CPNS kalau nanti ada pendaftaran CPNS maupun P3K pada pendaftaran tahun 2022 ini. Ya, teman-teman silakan simak testimoni-testimoni mereka. Nah, bagi teman-teman yang akan mendaftar P3K dan sudah memiliki buku ini, silakan masuk ke bab 3 langsung melangkah cari soal-soal terkait dengan TKP ya. Selanjutnya teman-teman bisa juga masuk ke bab 4 ya. Bab 4 teman-teman bisa di situ ada pendalaman soal TKP dan pendalaman soal TWK. Itu teman-teman pelajari dulu untuk persiapan P3K. Selanjutnya nanti teman-teman akan kami bagikan CD juga ya. Sini itu kami bagikan bagi teman-teman. Nanti di dalamnya sini ada tes kemampuan manajerial, tes kemampuan sosial kultural dan tes interview. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari. Nah, untuk tes interviewnya teman-teman bisa pelajari di bab 7. Oke, teman-teman, itu sekedar informasi bagi teman-teman yang mau mendapatkan buku ini. Silahkan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan buku ini ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Nah, syarat pendaftaran untuk menjadi P3K ya, di sini teman-teman bisa baca, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K
wajib memiliki pengalaman sebagai berikut ya. Jadi ada persyaratan paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pratama. Nah, teman-teman nanti yang mana saja ini teman-teman bisa dilihat di bawah. Terus yang kedua, untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya itu minimal memiliki pengalaman 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, teman-teman, terjawab ya, berarti kalau fresh graduate bagaimana? Nah, ini kelemahannya ya, teman-teman. Kalau fresh graduate dengan adanya poin ini, berarti tidak bisa mendaftar di P3K. Entah kalau ini kan peraturan di 2021 ya, kita lihat nanti di 2022 apakah ada kebijakan karena sudah kemungkinan ditiadakan CPNS, apakah persyaratan ini akan dihapus atau tidak? Nanti kita lihat update terbaru terkait dengan aturan penerimaan P3K di 2022. Ya, itu yang pertama, syarat pendaftaran. Terus yang kedua, syaratnya juga ya, ada beberapa formasi ya, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama tadi di atas ya, dalam pengadaan P3K tahun 2021, ini masih 2021 ya, karena yang 2022 belum keluar, terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan yang wajib ya, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Nanti teman-teman akan bisa lihat lebih jelas di bawah ya, apa yang dimaksud dengan persyaratan tambahan dan lain-lain ini ya. Terus pertanyaannya, formasi apa saja yang butuh persyaratan tambahan ya? Teman-teman bisa langsung lihat di Permenpan RB yang sudah banyak beredar ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita kasih contoh satu ya. Nah, ini yang tadi ya, ahli pratama. Tadi kalau ahli pratama minimal berapa tahun teman-teman? 3 tahun ya. Ini ahli pratama, ini jenjang ahli pratama itu 3 tahun ya. Berarti untuk yang mau mendaftar P3 penerjemah harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun ya. Nah, apakah ada persyaratan wajib tambahan? Tidak ada. Ya, tidak ada persyaratan wajib tambahan. Yang ada persyaratan wajib tambahan, kita cari contohnya adalah dosen. Jika dia mendaftar sebagai lektor atau kepala lektor, maka persyaratan wajib tambahan yang harus dia penuhi adalah ini, artikel ilmiah. Contoh misalnya yang di PU ya. Nah, misalnya pembina jasa konstruksi. Ini adalah jenjang ahli pertama, berarti pengalamannya minimal 3 tahun. Persyaratan wajibnya tidak ada. Ya, tetapi kalau teman-teman punya sertifikat ahli manajemen konstruksi atau ahli manajemen proyek, maka teman-teman akan mendapatkan bobot tambahan poin sebesar 25%. Ya, seperti itu. Ya, kita contohkan satu lagi ini, pengelola atau pengadaan barang jasa. Ini ahli pratama atau ahli pertama, berarti dia harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun, dan yang kedua harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa tingkat dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP. Ini wajib ya, berarti teman-teman kalau tidak memiliki ini, punya pengalaman tidak memiliki ini, teman-teman tidak bisa mendaftar pada P3K formasi pengelola pengadaan barang jasa. Ya, jadi ini penting teman-teman untuk ketahui ya, miliki. Teman-teman cari tahu dulu teman-teman mau daftar di mana. Contoh kita ambil bidan ya. Ini bidan ahli pratama. Nah, ahli pertama itu minimal 3 tahun, terampil minimal 5 tahun ya. Ini persyaratannya. Terus syarat wajib tambahannya yaitu ada surat tanda registrasi ya, seperti itu. Oke? Teman-teman, silakan teman-teman miliki, nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi untuk teman-teman download, atau silakan
cari di Google juga banyak ya teman-teman. Nah ini persyaratannya. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Kalau belum jelas silakan tulis komentar di bawah. Kalau ada kesempatan saya akan jawab. Tetapi kalau belum dijawab mohon maaf. Bukan berarti tidak mau menjawab, tetapi memang mungkin belum ada kesempatan. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman semua lancar. Pada video selanjutnya kita akan bahas detail terkait dengan ini ya. Kita akan bahas terkait dengan aturan-aturan dan passing grade yang harus teman-teman penuhi, jumlah soal, passing grade dan yang lain-lain secara detail. Sebelumnya saya sudah jelaskan secara umum. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi ya terkait dengan proses tesnya, ada berapa soal ya, bagaimana proses penilaiannya ya, terus kita akan bahas berapa passing grade-nya ya, seperti itu pada video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau memiliki buku panduan tadi, silakan klik link yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.